Ada lovers, kali ini kita akan ngobrol santai lagi bersama Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Sosok yang dikenal gigih, tangguh, dan selalu mengusung aspirasi-aspirasi warga Kota Bekasi. Seperti apa kisah-kisah inspiratif dari beliau? Yuk ikutin terus di channel Ada Production Official di segmen Ada Parlementaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ada lovers. Jumpa lagi bersama saya, Resi Maulida, host Ada Podcast di segmen Ada Parlementaria. Sudah bersama saya Bang Komarudin, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Bang Komar, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa baik. Ya. Saya sempat scroll juga nih di Instagram, kayaknya aktivitasnya padat banget ya. Kemarin baru ada acara diskusi sama teman-teman, ya kan ya? Betul. Kemudian juga apa tuh kemarin ada agenda kunjungan ya? Ada kunjungan, ada kebetulan saya juga ketua IMI Kota Bekasi, sedang mengorganisir teman-teman otomotif Bekasi berkumpul bareng dan nanti akan ada pelantikan IMI yang baru. Oke, ini luar biasa ya, padat banget nih aktivitasnya Bang Komarudin. Tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang santai sama teman-teman Ada lovers Saya semuanya. terima kasih buat teman-teman. Oke. Bang Komarudin, di awal mungkin saya pengen tanya bagaimana sih sosok Bang Komarudin sebagai anggota Dewan mengatur kegiatan, aktivitasnya sebagai anggota Dewan, kemudian kan aktif juga ya mengisi di berbagai kegiatan teman-teman LSM, organisasi, juga aktif di MM gitu. Seperti apa sih pembagian waktu versi Bang Komarudin? Kalau saya pembagian waktu lebih ke pada skala prioritas saja sih. Gitu. Skala prioritas, jadi dalam hidup saya itu pasti ada skala prioritas. Skala prioritas saya misalkan di bidang politik, maka sebagian besar yang saya lakukan itu orientasinya adalah orientasi politik, nuansanya adalah nuansa politik. Tapi kalau misalkan skala prioritas hidup saya untuk bisnis misalkan, maka saya akan prioritaskan segala sesuatunya itu untuk bisnis. Oke, jadi memang. Nah, yang sekarang ini saya combine betul. Nah, oke, hari ini harus kampanye nih, ya saya kejar betul bagaimana target kampanye saya maksimal di hari ini. Kalau ternyata di bisnis saya ini hari ini harus ada peningkatan, maka saya berpikir betul bagaimana bisnis saya grow up di saat itu. Ya. Memang harus ada skala prioritas ya, biar target juga tercapai ya Bang ya? Harus. Sebagai makhluk juga kita kalau nggak ada target, ya berjalan begitu aja lah ya. Tidak punya capaian yang dituju, jadi kira-kira gitu ya? Kita harus punya keyakinan pada diri kita sendiri untuk mencapai sesuai dengan apa yang kita yakini itu adalah masa depan kita. Oke. Ini kan Bang Komar juga sudah 2 periode menjadi anggota Dewan ya di Kota Bekasi gitu. Tentu ada perjalanan panjang sampai di titik ini. Nah ini boleh nggak di-spill Ibroh gitu, wah Ibroh. Bahasanya Ibroh ya, karena kan beliau kiai juga teman-teman ya. Bukan. Pelajaran bisa di-spill ke teman-teman sampai Bang Komar ini berada di titik ini. 2 periode menjadi anggota Dewan, kemudian juga aktif sebagai pengusaha, pembicara, seperti apa kira-kira perjalanannya Bang? Saya sebenarnya nothing di dalam perjalanan saya. Awalnya nothing, bukan siapa-siapa. Ya. Cuman karena saya orang yang berteman, maka teman-teman saya yang selalu mengharapkan saya menjadi something. Sesimpel itu ya? Simpel banget. Saya daftar jadi caleg di 2014 saja, yang daftarin bawa datanya dan yang lain itu teman-teman saya. Jadi bukan abang sendiri? Enggak. Tapi ada kemauan? Enggak ada. Nggak ada? Kok bisa? Nggak ada kemauan, didorong mau gitu? Pertama mereka berharap. Jadi kawan-kawan saya, jadi dulu saya bisnis. Saya pulang dari Bali 2 tahun, waktu itu ada bisnis di Bali, saya pulang ke sini. Kebetulan waktu itu pilkada Bang Pepen, teman-teman berkegiatan, kebetulan saya punya resources waktu itu, ya saya bantu full gitu teman-teman. Nggak pernah berpikir tentang politik dan nggak pernah
berpikir mau masuk partai atau mau dekat dengan siapapun, enggak. Iya. Karena saya ingin bantu teman gitu. Ternyata pasca itu teman-teman bilang, "Bang, sosok abang yang paling cocok nih untuk mewakili kita di DPRD." "Oh, DPRD? Apa saya bisa?" "Wah, udah bang, gue percaya sama lu," gitu kan. "Lu mah dari sesuatu yang gak jadi apa-apa, lu bisa jadi apa-apa." "Oh, bener, iya." "Ya udah terserah lu deh," gitu kan. Daftarin sama mereka gitu. Itu juga sama pimpinan partai ditanya, "Siapa lu?" Kebetulan waktu saya jadi mahasiswa ngikut-ngikut senior, Oke. ikut kegiatan, dan alhamdulillah pada saat dulu waktu jadi junior nurut sama senior, saya ikut salah satu organisasi yang ada di Golkar. Gitu, di pendirinya Partai Golkar, di di Sekjen Fokusmaker, itu anak didiknya dari Soksi, dan alhamdulillah lewat itu dan dari teman-teman BM Peter Pan, saya direkomendasi untuk nyalon di Dapil 3 waktu itu. Ya. Dan alhamdulillah suara terbanyak. Alhamdulillah luar biasa. Jadi poinnya ini ya, ada banyak sih. Tadi pertama adalah walaupun teman-teman gak punya dorongan gitu kan, tapi harus punya komitmen. Karena ada harapan yang ditopangkan di dalam bahu kita gitu ya Bang ya. Yang kedua adalah ya walaupun disuruh-suruh senior juga ternyata ada berkahnya juga ya Bang ya. Yang penting biasakan diri untuk sukses dimanapun kita berada. Melakukan yang terbaik. Harus terbaik dan harus sukses, nggak Oke. boleh gagal. Oke. Nah ini kan 2 periode di anggota DPRD Kota Bekasi dengan partai yang sama. Dengan partai yang sama. Dengan partai. Oke. Sejauh apa Partai Golkar Kota Bekasi dalam mensupport karir Bang Komar sendiri di 2 periode sampai 2 periode ini? Bang Pepen itu adalah sosok orang tua yang walaupun dia galak, tapi dia jelas gitu, dorong kadernya ke satu titik tertentu. Kalau kita hanya berharap guru kita atau orang tua kita selalu nice, baik sama kita, ya kita nggak akan jadi apa-apa, itu akan jadi anak manja. Tapi beliau sangat luar biasa mendidik saya, sangat luar biasa dorong saya pada titik optimal bagaimana jadi kader partai yang struggle, nggak cengeng, dan selalu berpikir bagaimana berbuat, bergerak, dan melihat fenomena politik, dan menganalisa titik itu sehingga punya decision melangkah dalam politik, dan itu harus strategis. Iya, benar. Ya. Jadi memang kader yang matang itu timbulnya bukan karena asal cengkok, bukan. Tapi ada juga kemauan dari diri ya. Ada. Bener itu. Saya sepakat sekali. Dan gak cengeng pastinya. Betul. Tahan banting kalau bahasa ini ya. Tahan banting kalau bahasa orang Bekasi. Kemudian Bang Komar Rudin gitu ya. Selama 2 periode, apa sih yang sudah dilakukan Bang Komar sebagai anggota Dewan selama 2 periode ini? Dan suka duka apa sebagai anggota Dewan yang sudah dirasakan Bang Komar Rudin? Kalau kualitatif, saya meyakini betul hari ini masyarakat Kota Bekasi secara jujur merasakan perbedaan Kota Bekasi di sebelum saya jadi anggota DPRD 2014 dengan hari ini 2023, yakin ada perbedaan karena ada kontribusi pemikiran saya yang dipakai sama pemerintah Kota Bekasi dan hari ini memberikan warna yang sangat luar biasa. Itu dari sisi kualitatif. Kalau dari sisi kuantitatif, apa yang saya nggak pernah lakukan di DPRD Kota Bekasi? Saya pernah jadi Ketua Komisi 3. Pada saat Ketua Komisi 3, PAD Kota Bekasi terus menanjak, bahkan APBD Kota Bekasi yang tadinya waktu pada saat saya masuk itu hanya 3-4 triliun, hari ini sudah 6 triliun. Kalau bicara tentang pembangunan fisik, mungkin hari ini banyak dilihat di Bantar Gebang misalkan. Dulu dana kompensasi TPST Bantar Gebang diberikan langsung dari LPM ke masyarakat. Sekarang enggak, semua pakai sistem transfer dan yang lain-lainnya. Artinya secara manajemen itu lebih baik gitu. Jalan-jalan, bahkan ada stadion 2 besar di Ciketing Udik dan di Sumur Batu. Walaupun mungkin orang nggak mengakui dan nggak ada masalah buat saya nggak diakui. Oh itu bukan bikinannya Pak Komar, nggak apa-apa. Kerja ikhlas. Ya saya pemain bola logikanya. Saya anggota DPRD, pemain bola, penentu kebijakan di DPRD. Masa sih adanya lapangan sepak bola yang bikin orang tenis kan nggak mungkin gitu, secara logika. Itu secara kuantitatif ya. Apalagi ini ada sirkuit balap motor. Saya bikin ini tidak pakai APBD, bekerja sama dengan pihak-pihak lain sehingga terwujud ada sirkuit balap motor, tempat nongkrongnya anak-anak muda bebas berkreasi apa segala tanpa dibebani biaya dan yang lain-lainnya. Artinya ini adalah bentuk kontribusi saya kepada masyarakat Kota Bekasi yang real terlihat oleh kacamata publik, yang pasti banyak kelebihannya dan kekurangannya perlu saya touch up terus setiap waktu agar
hasilnya optimal di yang akan datang. Oh, yes. Tapi ini memang terbuka luas ya untuk teman-teman Kota Bekasi ya? Saya harapannya sebenarnya ini sebenarnya lagi nyindir pemerintah Kota Bekasi. Kalau mau bikin tempat yang hebat, ideal, kreatif dan mampu membuat perubahan, modelnya seperti sirkuit Rekavida. Kenapa harus sirkuit Rekavida? Tempatnya bebas buat anak-anak muda untuk nongkrong, masuk nggak perlu pakai bayar. Oke. Masuk mau bikin kegiatan nggak perlu sewa tempat. Masuk di sini orang pasti bakal ada yang nonton, karena nonton itu pasar, kumpul itu pasar. Nah kalau misalkan di tempat lain bikin kegiatan, bikin gedung kesenian, yang nonton nggak ada, yang datang nggak ada, tempatnya nggak menarik, ya nggak akan pernah datang orang-orang. Tapi kalau orang datang, nyaman, estetik, ya kan, terus acceptable gitu kan, itu pasti akan jadi tempat kumpul dan disitulah akan terjadi perubahan. Ya, menarik sih ya. Jadi memang harus ada buktinya dulu. Jadi kalau biar kita tuh nggak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Ini saya sudah buktikan. Sudah buktikan gitu. Saya. Solusinya seperti ini, kira-kira gitu ya. Walaupun belum dipakai sampai hari ini sama pemerintah Kota Bekasi. Ya. Tapi nggak ada masalah, itu kan politik. Saya harus berjuang keras sebagai orang politik bagaimana konsep dan ide saya walaupun sudah terrealisasi secara pribadi. Nah ini harus menjadi konsep yang dicatat dalam lembaran negara menjadi program negara. Oke, berarti ini next kalau dipakai digunakan sama teman-teman mahasiswa Kota Bekasi atau masyarakat Kota Bekasi sangat terbuka lah ya. Sangat terbuka, ya? Bebas dan tidak akan pernah Nah ini komitmen Bang Komarudin buat teman-teman ada lovers ya. Jadi kalau besok nggak diizinin di sini, nah ini boleh di-spill lagi nih. Harus di-spill. Karena itu bentuk komitmen. Oke, Bang Komarudin, ini kan tadi masuk di Dapil 3 pemilihan Kota Bekasi ya? Iya, betul. Dapil 3 itu meliputi Bantar Gebang, Musikajaya, dan Rawalumbu. Oke, Bantar Gebang, Musikajaya, dan Rawalumbu. Kemarin periode sama, di pertama juga sama? Dapil 3 juga? Sama. Kemudian apa sih yang sudah diperjuangkan dan sudah terrealisasi di Dapilnya Bang Komar sendiri itu, Dapil 3? Jalan Pangkalan 2 itu jalan sempit dulu. Sekarang udah jalan yang sangat besar. Nggak pernah ada yang ngeh itu jalan adalah lingkar luar Kota Bekasi. Saya yang sampaikan itu pada saat musrembang, jalan itu adalah jalan lingkar luar Kota Bekasi. Yang di daerah-daerah lain, lingkar luar Kota Bekasi itu pasti harus besar. Dan sekarang sudah besar. Gimana ada perluasan jalan ya di sana? Iya, karena gini loh, dalam pembangunan, itu harus konsepnya, harus punya teori gitu. Gini, setiap kebijakan pemerintah itu wajib teknokratik. Nggak bisa hanya politik gitu. Kajian hukumnya, kajian ilmiahnya, teori-teori ilmiahnya itu harus jelas. Nah, saya berpikiran gini, kalau kita mau bikin perubahan di sebuah kota, maka pertama infrastruktur besar dulu yang harus dibagusin, dirapihin. Akses itu infrastruktur. Juga ya? Ya, jadi ada teori pembangunan yang harus gini, mau manusianya dulu kah dibagusin, mau infrastrukturnya dulu dibagusin, atau ekonominya dulu dibagusin. Nah, pilihan saya adalah infrastruktur besarnya dulu dirapihin. Kenapa? Karena kalau infrastruktur besar, maka sumber daya manusia pasti akan berkembang, sumber daya ekonomi pasti akan bertumbuh, gitu. Nah setelah itu pasti akan kita akan makin bisa mencapai buat titik kesejahteraan ya? Titik kesejahteraan pasti sampai. Oke. Makanya kalau misalnya Pondok Gede kalau mau sejahtera harus digedein jalannya. Dan hari ini kan sempit dan macet kan? Jadi Pondok Gede cuma namanya yang gede? Pondok Gede cuma namanya doang gitu kan. Padahal dari Pondok Gede sampai Jati Asih yang sudah ada jalan tol di situ, kalau dibesarkan saja, itu daerah pasti sangat luar biasa maju. Bersyukur sih Dapil 3 kayaknya punya Bang Komarudin yang sangat kritis, kemudian sangat menganalisis yang tepat sasaran, dan bukan hanya sekedar omongan. Ini adalah sirkuit Rekavida. Rekavida adalah buktinya. Wah. Jadi sangat terbuka sekali untuk teman-teman semuanya ya ternyata ya. Bang Komar, kita masuk di inti nih. Inti podcast kita hari ini mengenai pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. Nah, kalau kita lihat perkembangannya pembangunan Kota Bekasi yang kita lihat ya cukup pesat ya. Pembangunan di mana-mana sudah banyak yang bagus gitu ya, dari infrastruktur, kemudian dari akses dan lain sebagainya. Nah, sebagai warga Bekasi ini juga menjadi kebanggaan tersendiri tentunya. Bagaimana harapan Bang Komar untuk pembangunan di Kota Bekasi ini yang tentunya sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi? Tadi sempat disepil memang sasarannya Bang Komar pengen infrastruktur dulu, ya kan tadi? Kemudian baru peningkatan kapasitas di SDM yang itu akan menyasar di pertumbuhan ekonomi. Tapi pertanyaannya adalah apa
harapan dan dampak apa dalam pertumbuhan ekonomi ke depan? Kota Bekasi ini adalah kota pinggiran Jakarta, pinggiran metropolitan, ya pinggiran ibu kota. Yang sudah pasti biasanya masyarakat pinggir perkotaan itu mengalami shock culture. Nah, shock culture ini kebingungan budaya. Mau ikut ke metropolitan yang penuh dengan percepatan gitu, nggak mampu, mau ngelambatin bakal ketinggalan, shock culture. Makanya dalam keadaan kebingungan. Nah, makanya saya mengambil pisau analisa bagaimana melakukan pilihan model pembangunan di Kota Bekasi. Itu yang saya bilang tadi, infrastruktur besar, bukan infrastruktur. Kalau anggota dewan bikin aspirasi jalan lingkungan ini, gitu, saya sebenarnya sudah tidak terlalu tertarik di persoalan itu. Karena apa? Karena yang seperti itu siapapun yang jadi anggota DPRD pasti mampu gitu. Tapi yang paling sulit itu adalah ketika kita melihat angka 6 triliun di Kota Bekasi, bagaimana skala prioritas kita lakukan, bagaimana kita atur untuk keuangan sehingga apa yang harus kita lakukan? Apa nih kalau misalnya kita bangun A berdampak kepada B? Kita bangun infrastruktur jalan besar di Pondok Gede sampai Jati Asih, ini pengaruhnya kemana nih? Oh iya, berpengaruh kepada peningkatan ekonomi, akan tumbuh misalkan di situ industri kah atau usaha-usaha jasa yang membutuhkan akses cepat ke Tanjung Priuk misalkan, atau justru ke Lebak Bulus atau ke Pondok Indah. Nah, itu kan penting gitu loh, analisa begitu. Nah, saya melihat itu harus dilakukan di Kota Bekasi. Selagi pemerintah Kota Bekasi hanya berpikir tentang melayani masyarakat hanya dari aspek politis dan hanya dari aspek elektoral, maka sampai kapanpun Kota Bekasi hanya akan jadi kota begini-begini aja. Tapi kalau pemerintah atau pemimpin daerahnya memiliki visi yang jelas, bagaimana membangun kotanya itu dengan sangat baik, terstruktur, teknokratis, yakin dalam jangka waktu tertentu pasti akan optimal pembangunan dan masyarakatnya pasti akan puas dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Oke, Bang Komar nih ya, sebelum kita lanjut, teman-teman Ada Lovers juga jangan lupa nih, tetap tonton sampai habis, like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya, share juga sebanyak-banyaknya gitu kan. Dan jangan lupa juga kunjungi semua akun situs sosial medianya Ada Podcast Official. Bang Komar, berbicara mengenai tadi pembangunan gitu ya. Ternyata isu pembangunan juga berdampingan, karena kalau bahas pembangunan kan biasanya merubah menjadi indah, berubah menjadi sempit menjadi luas. Jadi pandangannya itu kalau pembangunan adalah semula jadi baru gitu loh, terus jadi bersih, jadi kayak nggak punya masalah gitu, jadi yang rusak jadi bagus gitu, pembangunan kan namanya, renovasi gitu. Tapi di samping itu di Kota Bekasi dengan gencarnya isu pembangunan, justru masalah macet, kemudian masalah sampah, banjir, ini juga masih menjadi isu yang dibilang sangat serius di Kota Bekasi di samping isu pembangunan gitu kan. Nah, bagaimana langkah dan peran DPRD sendiri untuk mengatasi hal ini? Pertama tadi saya bilang, kalau di Kota Bekasi membangunnya hanya baru pada persoalan elektoral, aspirasi ini harus saya lakukan agar besok saya terpilih. Sampai kapanpun Kota Bekasi nggak akan maju. Tapi kalau Kota Bekasi punya anggota DPRD yang visi ke depannya bagus, bagaimana membangun dapilnya sesuai dengan apa yang dia baca, sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, kebutuhan masyarakatnya, diejawantahkan dalam bentuk program pemerintah Kota Bekasi, berkolaborasi dengan eksekutif, terrealisasi, maka akan terjadi perubahan di dapilnya. Tapi kalau misalkan baru sebatas, baru RT, RW, itu kan hanya sebagian kecil orang gitu. Pak, pokoknya Bapak prioritasin 3 miliarnya itu untuk jalan lingkungan misalkan. Ya terus jalan besarnya kapan mau jadi? Oh itu urusan wali kota. Wali kota itu dia jalan arteri, jalan utama itu mereka prioritasin. Nah tapi kalau misalkan anggota DPRD-nya tahu, di dapilnya dia itu masih kurang jalan besar, itu dulu jalan besar. Jalan kecilnya insya Allah kalau di Kota Bekasi sekarang udah selesai sebenarnya. Udah hampir sedikit yang belum coran atau belum aspal. Artinya itu dulu yang infrastruktur besar. Pasti akan berpengaruh nanti ke dalam. Pasti akan berpengaruh, udah yakin banget. Nah artinya selagi masih
pembangunan itu hanya berpijak pada politik elektoral, maka sampai kapanpun kita akan tetap pesimis. Kalau kita bakal optimis kalau apa? Kalau semua stakeholder, pemerintah Kota Bekasi, eksekutifnya maupun anggota DPRD di legislatifnya bikin kebijakan-kebijakan, berdiskusi panjang tentang bagaimana membangun Kota Bekasi ini dengan sangat baik, pasti keluarnya nanti kebijakan-kebijakan yang sangat bagus dan berdampak baik itu peningkatan sumber daya manusia maupun peningkatan sumber daya ekonomi di Kota Bekasi. Memang harus butuh keseriusan dan komitmen yang bersama ya. Jangan takut sama politik elektoral, itu yang paling penting gitu kan. Ya, yang namanya politisi itu wajar dicibir di 1 bulan, tapi kalau di bulan ketiga hasilnya, atau di bulan ke-11 deh misalkan hasilnya bagus, pasti masyarakat pasti bakal dicintai. Bang Pepen kurang gimana sih dulu awal-awal banyak yang cibir, coba jalan Jati Asih itu, ya kan, jalan yang inspeksi itu. Ya. Dulu waktu pas pembongkarannya dicibir habis-habisan, tapi hari ini masyarakat Pekayon dengan nanda jalan itu luar biasa kan. Jadi inget tragedinya Nabi Nuh ya. Sedikit intermezzo Bang. Kalau kayak Nabi Nuh kan juga beliau bangun perahu gitu ya di gunung. Di atas gunung kan dianggap gila apa sih gitu ya. Tapi kan ketika sudah berhasil dan ada kejadian yang sudah diprediksi gitu ya, dan itu akan terjadi, orang baru tahu, oh gitu, dan dicintai. Jadi politisi juga gitu kadang. Itu pentingnya kita memilih orang yang punya visi. Benar gitu. Bukan cuma ganteng, bukan cuma kaya, tapi punya visi. Nah mungkin yang terjadi fenomena Bang Pepen itu sama gitu maksud saya. Ya betul, makanya zaman Patri dia banyak kegiatan-kegiatan yang melanjutkan apa yang dilakukan sama Bang Pepen, itu sebuah keharusan. Tapi kalau misalkan dia ngerombak, ya kita akan lihat sendiri kok nanti hasilnya. Oh berarti masalah keharusan, saya jadi berpikirnya ke macam-macam nih Bang. Ya kan dua-duanya berpasangan, artinya mereka ya harus kolaborasi sampai masa akhir jabatan. Kan? Diklarifikasi, jadi sebelum saya mau ngulik kemana gitu, saya dari klarifikasi. Oke, ada lovers ya, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap like, comment, and subscribe karena di segmen Ada Parlamentaria akan kita ngobrol lebih banyak lagi bersama sosok-sosok seperti Bang Komarudin. Dia banyak banget insight, pengalaman, dan inspirasi yang positif banget buat teman-teman Ada Lovers. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Ada Podcast Official. Teman-teman Ada Lovers masih bersama saya dan juga Bang Komarudin ya. Tadi kita lagi bahas mengenai isu pembangunan di Kota Bekasi yang isunya selalu itu aja sebenarnya, ya kan? Dan gak kelar-kelar walaupun sering diomongin. Tapi tentu kita selalu memiliki harapan sebagai putra-putri bangsa, putra-putri Bekasi, keinginan untuk bisa menciptakan Bekasi yang lebih baik lagi gitu ya. Walaupun keinginan itu apa ya Bang ya? Rasa-rasanya masih diombang-ambing, di atas harapan dan lain sebagainya. Tapi komitmen sih, kalau Bang Komarudin maju di Jawa Barat, insya Allah itu terrealisasi ya Bang ya? Insya Allah. Masuk ya Bang ya? Masuk. Oke, balik lagi di isu pembangunan, sama-sama The Lovers. Ini kan kalau kita lihat Kota Bekasi yang sudah masuk di usia yang ke-26 tahun ya Bang ya? Ya, ini dari sisi ekonomi kalau kita tinjau juga ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari 2021 ke 2022. Kemudian angka pengangguran juga berkurang dari 10,88% menjadi 8,8%. Ini kan juga sangat bagus ya untuk pertumbuhan Kota Bekasi. Tapi di sisi lain teman-teman, kita juga dihantui dengan prediksi pelemahan ekonomi global di tahun ini 2023 mungkin akan masuk di 2024. Nah ini juga menjadi kekhawatiran untuk pemerintah Kota Bekasi dan juga sebagai anggota eksekutif, legislatif gitu ya kan. Ini menjadi sebuah yang perlu diantisipasi. Nah menurut Bang Komarudin juga sendiri nih yang fokus di isu-isu pertumbuhan perekonomian Kota Bekasi, seperti apa melihat situasi ini? Pertama, kalau kita ngelihat dari angka-angka statistikal seperti itu, kita menemukan kenyataan bahwasannya kondisi Kota Bekasi itu sangat fluktuatif ya. Betul. Kondisi ekonominya itu sangat dipengaruhi dengan keadaan Jakarta. Pada era 2021 kita terjadi penurunan yang sangat luar biasa karena efek COVID. Naik di 2022 karena sudah mulai kita ke keadaan new normal.
banyak stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah pusat Ya. itu berdampak kepada pemerintahan yang ada di sekitar ibu kota negara. Makanya terjadi peningkatan ekonomi yang lumayan, terus juga ada pengangguran yang berkurang. Tapi itu masih bersifat nisbi ya kalau istilah saya. Kenapa? Karena saya bilang istilah nisbi karena belum memiliki pondasi ekonomi yang cukup kuat gitu. Pondasi ekonomi kuat itu ada beberapa faktor. Pertama, sebuah kota akan dibilang maju ketika kondisi ekonominya ditopang oleh industri besar. Terus oleh industri jasa yang core bisnisnya itu sudah stabil. Nah di Kota Bekasi ini kan fluktuatif. Kondisi industrinya kita masih bergantung dengan Pulau Gadung dan Kabupaten Bekasi. Kondisi jasanya pun di sini kita masih ambigu. Kita ini daerah jasa apa gitu kan? Apakah jasa agriculture kah? Jasa manufaktur industri otomotif kah? Di kita belum ada kejelasan. Makanya penting betul pemerintah Kota Bekasi menginisiasi masuknya investor baru ke Kota Bekasi. Nah, investor baru ini masuk ke Kota Bekasi, misalkan mereka bawa, dari e-commerce yang sekarang lagi rame, ternyata berdampak kepada produk-produk yang harus dibangun atau dibuat. Nah, ternyata dibuatnya itu di Kota Bekasi. Nah, itu bisa. Artinya memang melihat pertumbuhan zaman. Dan sebenarnya dengan angka 8,88% ya yang itu harusnya sebenarnya pemerintah itu harusnya khawatir gitu. Artinya ada sekitar 200.000 sampai 250.000 masyarakat Kota Bekasi yang masih pengangguran terbuka. Apalagi kalau ditambah dengan pengangguran tertutup yang dia mungkin punya penghasilan tapi nggak cukup sebenarnya dari standar layak hidup di Kota Bekasi. Nah, ini penting harus dikeluarkan kebijakan yang bisa mengurangi tingkat pengangguran yang begitu tinggi sebenarnya di sebuah kota. Nah, makanya caranya tadi kalau sudah ada infrastruktur besar yang bagus, maka investasi industri besar juga pasti akan hadir, industri jasa juga akan tumbuh, nanti akan sangat banyak tuh, ya kan? Baik itu restoran, baik itu penyedia layanan jasa, publikasi, marketing dan yang lain-lainnya. Nah, nanti akan bertumbuh. Pasti itu akan membuat ekonomi Kota Bekasi makin lebih baik dibandingkan hari ini. Nah pemerintah Kota Bekasi juga kan ini dari beberapa media berkomitmen ya memelihara tingkat inflasi, Bang Komar, agar tetap terkendali gitu. Supaya apa? Katanya agar daya beli masyarakat terjaga, kesejahteraan bisa semakin merata gitu ya. Nah melihat dari sisi kacamata Bang Komar sendiri seperti apa karena komitmennya pemerintah Kota Bekasi? Jadi di setiap pemerintahan itu punya yang namanya tim pengendali inflasi daerah. Nah, tim pengendali inflasi daerah ini adalah koordinasinya seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan. Itu ada BPS, ada BPKAD, ada instansi-instansi yang lain berkaitan dengan mengendalikan inflasi daerah. Mereka saling berkoordinasi dan kami dari Komisi 3 waktu saya masih di Komisi 3 itu selalu dorong gitu loh. Selalu dorong tim TPID itu untuk betul-betul mengendalikan inflasi di Kota Bekasi. Kenapa? Itu tidak terkendali saja, itu sangat berdampak kepada masyarakat kita. Kita perlu tahu, masyarakat kita ini sangat tergantung di Jakarta. Kenapa? Karena masih ada sekitar 200 sampai 300 ribu masyarakat Kota Bekasi yang setiap pagi berangkat ke Jakarta, bekerja di Jakarta. Malamnya mereka pulang ke Kota Bekasi untuk tidur saja. Benar. Makanya nggak aneh kalau misalkan di Kota Bekasi PAD restorannya itu hampir 400 miliar. Artinya ada 400 triliun transaksi makan di Kota Bekasi. Tapi pajak-pajak yang lain yang berkaitan dengan industri besar masih sangat kecil di Kota Bekasi. Berbicara mengenai infrastruktur, memang hari ini apa saja sih Bang infrastruktur yang sudah dibangun di pemerintah Kota Bekasi? Atau yang sedang gitu? Sebenarnya kita banyak terpengaruh oleh industri strategis nasional. Di kita ini ada kereta cepat, ada LRT yang baru diresmikan kemarin. Gitu. Walaupun saya kemarin waktu rapat komisi itu menyindir keras ke Dinas UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Gitu. Kehadiran LRT di Kota Bekasi ternyata nggak ditangkap sama pemerintah Kota Bekasi. Kenapa? Karena stasiun-stasiunnya ternyata di situ ya hanya pemerintah pusat doang yang peduli gitu kan. Sedangkan
pemerintah Kota Bekasinya tidak menyiapkan infrastruktur penyangganya gitu. Harusnya di situ kan dimanfaatkan ada infrastruktur penyangga, ada tempat buat UMKM-nya berjualan apa segala gitu kan. Terus moda transportasinya juga dioptimalkan. Baru yang ada di Revo aja yang diintegrasikan Iya, betul. dengan Transpatriot, di yang lain enggak gitu. Nah, Berarti artinya- pemerintah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dari nasional gitu, dari pusat, bukan dari daerah sendiri gitu. itu makanya kritik membangunnya saya bilang selagi pemerintah Kota Bekasi pembangunannya hanya berorientasi pada Ngikut. aspek-aspek politik elektoral, Ya. sampai kapanpun kita akan pesimis tentang bagaimana pertumbuhan di Kota Bekasi. Tapi kalau pembangunan Kota Bekasi berorientasi kepada pembangunan yang teknokratis, yakin Kota Bekasi akan berkembang lebih cepat lagi dibandingkan hari ini. Oke, ini semua tentu bisa terwujud kalau punya kolaborasi yang baik dari berbagai pihak. Nah, sejauh mana dukungan sinergitas Forkopimda dalam menjamin ketertiban dan ketentraman masyarakat pada proses pembangunan infrastruktur? Yang paling pertama harus tertib ya stakeholdernya, ya pemerintahnya, ya wali kotanya, ya anggota DPRD-nya yang harus mau belajar memahami bagaimana membangun dengan cara teknokratis itu. Ya mau belajar, mau baca, Emang gimana situasinya, situasi realnya hari ini? yang nanti saya bilang tadi, sejauh ini baru pada persoalan politik elektoral. Kenapa bisa bilang begitu? Ya itu tadi contoh LRT aja ternyata gagap gitu loh. Oh, nggak disiapin infrastruktur penyangganya kok gitu. Artinya ya saya wajar melakukan ini karena ini tugas saya untuk melakukan kritik seperti ini. Kenapa? Coba kalau misalnya di LRT ketika pemerintah pusat membangun LRT harusnya sudah mulai disiapkan program-program penyangga. Bagaimana di situ ekonomi bisa berkembang, bagaimana transportasi bisa lancar dan yang lain-lainnya di situ. Oke, seandainya, ini Ya. seandainya Bang Komar ini punya kemampuan lebih seperti melebihi anggota dewan saat ini, apa yang dilakukan mengenai fenomena infrastruktur hari ini? Yang paling pertama dalam perencanaan. Dalam perencanaan yang sekarang itu Bapelitbangda itu harus mau diskusi panjang kali lebar bersama kami. Oke. Mau juga membaca fenomena sosial, membaca angka-angka statistikal pertumbuhan ekonomi. Sehingga program perencanaan yang dibuat itu teknokratis, pada saat dibahas di TAPD dan Banggar, Bapelitbangda akan bisa menyajikan sebuah dokumen perencanaan yang teknokratis dibawa kepada forum TAPD dan Banggar yang dibahas secara politis, nantinya akan keluar kebijakan yang betul-betul sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi. Memang harus ada ini ya, perencanaan yang sangat terstruktur ya? Iya kan logikanya, LRT itu kan nggak berjalan setahun, Betul. pasti ada perencanaan Harus sebelumnya. Artinya Bapelitbangda di 2-3 tahun pada saat itu dicetuskan sudah mulai berpikir bagaimana membuat dokumen gitu loh, dokumen perencanaan. Nah itu disinkronisasi secara teknokratis. Nah baru nanti pada saat di Banggar dibahas oleh TAPD dan Banggar, baru itu dikaji secara politis. Iya, benar-benar. Nah ini kan permasalahan di Kota Bekasi, betul kata Bang Komarudin, sangat pelik ya berarti ya, sangat bergejibun gitu, banyak sekali. Nah kemudian Ya kesimpulan kecilnya sebenarnya itu, udahlah kita yakin kok masyarakat bakal milih kita. Yakin masyarakat yang bakal milih kita. Yang paling penting hari ini ketika kita memegang jabatan, maka yang harus kita lakukan bukan hanya pada persoalan hal-hal politis, tapi juga hal-hal ada teori-teori besar yang harus kita taat gitu. Karena kan kajian hukum, sistem hukum juga pasti muaranya adalah hal-hal yang bersifat teknokratis gitu. Makanya nggak aneh kalau misalkan di daerah-daerah tertentu itu ada hal-hal yang anomali sehingga akhirnya salah menurut kajian hukum gitu. Oke. Nah ini kan Bang Komar juga punya rencana ya insya Allah ya mau maju di Jawa Barat gitu. Betul. Dapilnya dapil sini kan emang? Saya dapil Kota Bekasi, Kota Depok. Kota Bekasi, Kota Depok. Betul. Berarti itu dapil berapa? Dapil 8. Oh 8 ya? Dapil 8. Kalau 7 tuh kota kabupaten. Kalau Bekasi. nggak salah saya lupa ingat, tapi yang pasti saya ingat Dapil 8 Kota Bekasi, Kota Depok. Kota Bekasi sama Kota Depok. Nah itu juga yang akhirnya membuat saya yakin saya harus ikut berkompetisi, dan ketika berkesempatan nanti saya jadi anggota DPRD provinsi, saya harus tutup lubangnya.
tutup lubang hari ini berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bekasi, karena jujur hari ini di sekitaran perbatasan Kota Bekasi dengan daerah yang lain selalu berkonflik. Ya. Selalu ada persoalan dan selalu tidak bisa diselesaikan. Padahal untuk urusan daerah perbatasan dengan daerah kota-kota yang lain, itu persoalannya adalah persoalan provinsi. Nah, yang bisa menyelesaikan adalah pemerintah provinsi, dan tidak ada yang menyuarakan itu, dan mungkin tidak ada juga yang paham. Nah, insya Allah bersama Bang Komar. Insya Allah saya memahami itu. Konflik-konflik daerah perbatasan itu bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi. Misalkan daerah perbatasan yang ada di daerah antara Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi, di situ ada aliran sungai, ya kan, yang infrastrukturnya jelek menyebabkan banjir di kabupaten. Iya, betul. Nah, harusnya diselesaikan oleh provinsi. Kenapa? Karena menuntut Kota Bekasi menyelesaikan, Kota Bekasi belum ada anggarannya atau belum ada prioritasnya. Menjadi beban juga ya. Menjadi beban gitu. Nah, harusnya menyelesaikan adalah pemerintah provinsi. Begitu juga masalah Kali Bekasi, begitu juga masalah perbatasan dengan DKI Jakarta hari ini. Gitu, kemacetannya kan yang di Harapan Indah macetnya parah gitu. Ya, padahal gara-gara apa? Gara-gara Jakarta kok. Ya. Tapi kan kita nggak bisa, Kota Bekasi nggak bisa nyelesain karena udah dibagusin gitu. Tapi memang kendaraannya besar banget gitu. Nah, harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Oke. Memang sudah saatnya penduduk Bekasi sendiri, orang Bekasi sendiri yang bisa mengatasi permasalahan di rumahnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Harus. Dan yang paling pasti saya membuka diri berkolaborasi dengan masyarakat, berdiskusi, tukar pikiran, urun rembuk, bukan hanya mengajukan ajuan aspirasi, tapi berdebat, berdiskusi, turut campur dalam mengpenetrasi konsep-konsep dan ide-ide. Itu menurut saya lebih penting dalam kolaborasi kita dengan masyarakat. Oke, memang terakhir harapan Bang Komar untuk pertumbuhan di Kota Bekasi seperti apa? Saya optimis. Saya optimis ketika pembangunan Kota Bekasi arahnya benar, maka Kota Bekasi akan jauh lebih maju dibandingkan hari ini. Kota Bekasi, masyarakat Kota Bekasi akan jauh berkembang dibandingkan hari ini. Karena saya yakin betul di Kota Bekasi ini orangnya hebat-hebat, kreatif. Tinggal pengemasan pemerintah aja yang harus mampu membaca dan melihat dan menentukan titik-titik mana saja dan jangan sampai salah dalam plottingnya harus benar gitu. Misalkan Jati Asih ya jangan sampai di situ dibangun misalkan senternya apa? Sentra UMKM, padahal sebenarnya di situ sangat memungkinkan menjadi daerah ekonomi baru karena dia dekat dengan Pondok Indah. Akses tolnya kemana-mana dekat. Nah, itu sangat luar biasa, bisa dibuat di antara Pondok Gede sampai ke Jati Asih. Begitupun kalau di Bekasi Utara itu sangat dekat dengan pusat-pusat ekonomi, ya ada PIK di sana, ada Harapan Indah yang berbatasan dengan Marunda dan yang lain-lainnya. Harusnya itu pemerintah Kota Bekasi mulai bangun sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi infrastruktur nasional sudah masuk di Kota Bekasi. Insya Allah. Dan yang pasti nih, berikan ruang lebih besar kepada anak-anak muda. Kenapa? Ya, harapannya kan di anak-anak muda. Kalau anak-anak muda hari ini dimatikan hanya pada persoalan jabatan-jabatan strategis di tingkatan level rendah, maka sampai kapanpun anak-anak hanya akan berkutat pada persoalan kecil, hanya berkutat pada kegiatan-kegiatan kecil, tidak pernah didorong untuk memiliki visi yang sama, visi jangka panjang, revolusioner, dan mau terbuka yang pasti, gitu lah, dan mau juga berdiskusi panjang. Ya biasa anak muda kalau misalkan cerewet ya wajar. Karena mereka sedang mengeksplorasi diri, sedang menemukan jati diri. Nah, pemerintah sebagai orang dewasa harus membaca itu dan mengakomodir itu. Insya Allah akan banyak keajaiban yang dahsyat ya di Kota Bekasi. Saya percaya betul, ini ide yang luar biasa. Kita bisa menciptakan keajaiban-keajaiban yang lebih hebat lagi di Kota Bekasi. Jawa Barat, insya Allah. Amin. Kalau Jawa Barat kita ini etalasenya sebenarnya. Teman-teman, Bang Komarudin ini juga 2023 hampir selesai tentu. Kita akan masuk di Pesta Demokrasi Rakyat di tahun 2024. Ini menjadi penutup di podcast kita. Apa sih pesan dan moral yang ingin disampaikan jelang pemilu 2024 versi Bang Komarudin? Pilih orang yang kalian yakin secara visi mampu memberikan atau melakukan perubahan terhadap kota kalian. Selesai. Ya. Itu aja. Sosok pemimpin yang singkat, padat, tapi berisi, Bang Komarudin, teman-teman. Amin. Jadi bersyukur Dapil 3 memiliki Bang Komarudin yang bukan hanya sebatas retorika, tapi juga ada hasil nyata
Dan ini adalah Reka Vida Circuit, bisa dikatakan dipersembahkan untuk Dapil 3. Jadi buat teman-teman Dapil 3 yang mau healing santai gitu ya. Ini Reka ada Reka Vida Circuit terbuka sekali untuk teman-teman ada lovers semuanya. Jangan lupa kunjungi juga Reka Vida Circuit, dan Bang Komar terima kasih atas waktunya. Siap. Jangan lupa nanti di subscribe ya Bang ya. Insya Allah saya subscribe. Udah saya subscribe. Oh sudah, luar biasa nih Bang Komar ya. Progresif nih, sebelum gerakannya juga sudah sat berarti riset dulu ya Bang ya. Iya, ya kan saya juga baca tulisan teman-teman dan ada dari teman-teman ada ini hebat banget. Luar biasa. Berarti kita bisa jarang-jarang orang yang main data. Ini hebat nih teman-teman. Oke. Luar biasa ada podcast ya. Besok bisa kolaborasi for Jawa Barat. Jangan lupa dukung lagi. Sekali lagi terima kasih teman-teman Ada Lovers sudah tonton di keseruan obrol santai bersama Bang Komarudin. Jadi jangan lupa tetap saksikan selalu di program-program Ada Parlementaria. Saya Rizky Maulida dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komarudin, anggota DPRD Kota Bekasi, fraksi Partai Golkar Persatuan. Kesan luar biasa buat teman-teman Ada Production. Di saat media online sedang getol-getolnya bertumbuh hari ini, Ada Production muncul sebagai salah satu alternatif media yang menyajikan sesuatu yang berbeda ternyata dengan banyak yang muncul itu. Data disajikan, analisis disajikan, sehingga saya merasa yakin Ada Production ketika terus membangun, ketika terus menciptakan ruang-ruang diversifikasinya, maka pasti akan jadi media yang paling terdepan di Kota Bekasi dalam rangka memberikan pencerdasan terhadap para pemirsanya. Jadi kalau orang-orang yang cerdas pasti nonton Ada Production.